Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana trik dan tips untuk mengajak teman-teman kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah menyangkut dengan permasalahan pada diri peserta didik. Baik, kalau menurut saya trik dan tips yang akan saya lakukan, yang pertama, saya akan mengajak dulu, berkomunikasi dulu dengan teman yang dekat dengan saya, yang sering saya berkomunikasi dan mudah saya ajak untuk berkomunikasi, sehingga apa yang kebijaksanaan atau cara-cara bijak yang akan saya lakukan dalam menyelesaikan permasalahan pada peserta didik mungkin akan mudah diterima oleh teman yang dekat dengan saya. Nah, kemudian tidak lupa juga berkolaborasi meningkatkan lingkaran pengaruh ini kepada teman-teman rekan sejawat lainnya dengan cara melakukan yang namanya komunikasi yang baik, komunikasi yang asertif, serta bagaimana kita mengontrol emosi supaya sabar juga di saat ada rekan sejawat yang memberikan alasan, memberikan pandangannya ya terhadap apa yang kita ajak mereka. Jadi di sini komunikasi sangat penting menurut saya, karena dengan komunikasi yang baik akan membuat lawan bicara kita merasa nyaman, sehingga apa yang kita sampaikan mereka mudah mengerti dan akan mendengarkan dan mau bekerja sama dengan kita dalam melaksanakan dan menyelesaikan permasalahan secara bijak pada peserta didik kita. Nah, kalau pertanyaan kedua mengenai posisi kontrol yang paling tepat yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak atau guru lainnya, kalau menurut saya memang posisinya adalah sebagai manajer, karena dengan guru bertindak sebagai manajer, mereka lebih menghargai diri sendiri, serta anak-anak akan hasilnya nanti akan menguatkan diri dan menghargai dirinya sendiri. Namun sesuai dengan situasi situasional atau kondisi yang ada, guru juga sekali-sekali boleh, kalau menurut saya, bertindak selaku pemantau atau selaku teman bagi siswa. Ini sesuai dengan situasi yang terjadi dan kondisi yang terjadi. Itu menurut saya yang bisa saya jawab, karena mengapa guru juga seorang manusia, peserta didik juga seorang manusia yang kadang-kadang membutuhkan teman ya, membutuhkan tempat curhat bagi siswa-siswa kita. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya mengenai budaya positif atau disiplin positif yang diterapkan oleh satuan pendidikan, kalau menurut saya dengan penerapan ini tidak juga bisa merubah dan mengubah perilaku dan sikap anak-anak kita secara 100%. Nah, karena mengapa? Anak kita kan memiliki karakter yang berbeda. Walaupun ada beberapa anak yang bisa berubah 100%, namun tidak semuanya. Namun di saat perubahan yang terjadi 100% pun bisa jadi kadang-kadang akan muncul sifat dasar yang ada pada diri anak-anak tersebut. Sekali-sekali anak kan ada yang merasa sedih, merasa ketakutan, merasa marah. Walaupun kita sudah menerapkan budaya positif, itu menurut saya. Kemudian kalau kasus di sekolah, banyak anak laki-laki yang melanggar kesepakatan atau keyakinan mengenai bagaimana memasukkan baju ke dalam celananya. Ada anak yang tidak mematuhi, ada anak yang berkali-kali sudah disampaikan, sudah dinasihati, namun masih juga melakukan hal seperti itu. Bagi kita seorang guru, kita tidak boleh apatis, kita tidak boleh
istilahnya membiarkan. Namun walaupun hal itu terjadi pada anak-anak itu saja. Nah, kalau menurut saya tetap kita harus menegur. Kita tetap harus menasihati dan menanyakan tujuan, menanyakan kepada anak tersebut mengapa dia tidak memasukkan bajunya ke dalam celananya, apa alasannya. Karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak, ya, oleh seorang anak ini pasti ada tujuannya, pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Jadi kalau menurut saya, kalau hal ini terjadi pada anak-anak itu saja yang memang selalu melanggar, tidak mau memasukkan bajunya ke dalam celana, ini kita jangan biarkan. Tetap kita panggil, kita ajak dia, kita wawancarai, kita komunikasi dengan baik, dengan penuh kenyamanan mereka, sehingga kita tahu apa sih kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada diri anak, sehingga kita bisa bisa menanganinya dengan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sehingga anak-anak tersebut akan merasa yakin bahwa itu merupakan suatu hal yang tidak baik yang mereka lakukan. Nah, jadi sesuatu yang kita budayakan, budaya positif pada diri anak, kita sebagai seorang guru harus meyakinkan dulu anak tersebut, harus meyakinkan dulu anak-anak kita bahwa apa yang kita sampaikan itu ada baiknya bagi diri mereka. Nah, baik untuk kehidupannya pada saat ini atau kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, jadi seorang guru memang bukan hanya tugasnya mengajar, namun di sini lebih kepada mendidik, bagaimana seorang guru menuntun siswa dengan tidak bosan-bosannya. Itulah kerja kita seorang guru, Bapak Ibu. Karena seorang guru selain merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, juga membimbing siswa. Ya, membimbing siswa sama dengan filosofi Kahadi pada saat yang ini kita tahu, yaitu bagaimana seorang guru mampu menuntun siswa. Sehingga dengan guru mampu menuntun siswa akan lahir karakter-karakter siswa yang baik yang terpendam dalam dirinya, sehingga karakter itu menjadi sebuah pembiasaan yang akan anak-anak kita lakukan dalam setiap kesempatan. Nah, jadi itu menurut saya. Untuk pendekatan segitiga restitusi sendiri, kalau menurut saya ini memang sudah ada penelitian dari pakar pendidikan. Kalau tidak ada penelitian, tidak ada uji coba, tentu tidak digunakan dalam program pendidikan guru penggerak. Contoh nyata yang memang sudah kita dengar, misalnya di Sekolah Sanggar Alam Yogyakarta, Bantul, di sana segitiga restitusi sudah mengalir dilakukan oleh guru-guru di sana terhadap siswa-siswa yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Jadi itu sebagai contoh bentuk implementasi yang sudah nyata kita lihat dan kita dengar dari pengelola yayasannya sendiri, atau guru-guru yang terlibat di dalam satuan pendidikan Sanggar Anak Alam Yogyakarta tersebut. Jadi saya rasa memang ada baiknya dan ada hal yang positif yang guru bisa lakukan dengan segitiga restitusi ini, karena membuat anak-anak nyaman, anak-anak bisa belajar dari kesalahan yang sudah dilakukannya. Jadi itu menurut saya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.